One Kawan TV1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi rekan-rekan, memberikan lagi masukan untuk kajian, pemikiran, dan jadi tugas tanggung jawab kita untuk mencari solusi dengan apa yang kita sedang hadapi. Kembali saya ingatkan, kalau dianggap ini ngaco, jelek, buang aja di got, gitu ya. Saya akan mulai dengan langkah strategis yang dilakukan Pak Prabowo Subianto baru-baru ini adalah beliau memangkas APBN sekitar 30-40%. Sebesar kalau nggak salah jumlahnya 306 triliun dari APBN itu. Ini menarik, kenapa 30-40%? Saya pernah membaca udah lama itu, kalau nggak salah 2-3 tahun yang lalu, Prof. Sumitro itu pernah mengatakan terindikasi kuat korupsi APBN itu sekitar 30-40%, kata Prof. Sumitro beberapa tahun yang lalu. Jadi mungkin itu jadi acuan. Korupsi di mana? Anggaran berupa apa? Ya korupsi dimaksud pemborosan segala macam ya. Jalan-jalan ke luar negeri, saya pakai istilah jalan-jalan dengan bungkus tutupnya kunjungan kerja, kerja ke luar negeri, jalan-jalan. Kemudian studi banding ke luar negeri. Lu siapa studi banding? Bukan ekspor, bukan apa, buat bungkus. Dan banyak hal lagi yang lain. Yang ini selama masa Jokowi dikembangbiakan. Nah sekarang Pak Prabowo harus membongkar habis, mengatasi, menghilangkan korupsi-korupsi yang selama ini berkembang biak dan diternakan oleh Jokowi melalui ternak-ternak yang begitu gaya-gayanya. Apalagi apa yang dilakukan Pak Prabowo, saya melihat lebih sebagai pembenahan, pembongkaran PKI gaya baru dengan Jokowi sebagai ujung tombaknya, termasuk dan terutama yang sekarang sedang mulai dikerjakan Pak Prabowo adalah membebaskan polisi, mengembalikan polisi dari kudeta PKI gaya baru oleh Jokowi, dan ini ternyata 100% benar dari papan riset oleh teman saya, terbuka di publik pada bulan November 2015 di Kartika Chandra yang hadir banyak kejadian. Jadi pertanyaannya, bukan pertanyaan, tantangannya Pak Prabowo berusaha menjawab untuk pertanyaan bagaimana dan kapan polisi bisa merdeka dari kendali Jokowi dengan PKI gaya barunya. Jadi jelas itu mengatakan strategi PKI gaya baru yang Jokowi itu ngendalin polisi. Kenapa? Semua kan hukum lewat polisi. Sehingga polisi sudah dirusak berat, sehingga ada yang mengatakan di medsos, polisi bubarin aja bikin baru, udah rusak berat. Sebagai institusi loh ya, polisi yang baik banyak, saya kenal. Mereka disingkirin, dibikin gak berkutik. Kenapa Listio Sigit masih bercokol di sana? Kenapa Tito Karnavian rame dihajar di medsos? Ya karena dia bagian dari yang namanya kudeta PKI gaya baru terhadap polisi. Nah sekarang yang jadi pertanyaan yang harus kita pikirkan adalah bagaimana si Budi Ari bisa merapat ke Pak Prabowo, padahal dia dari medsos jelas indikasinya kuat dia adalah orang yang terlibat dengan judi online. Dia sowan ke Jokowi di Solo sebelumnya. Sowan bukan sekedar itu, ngomongin setoran. Kalau Jokowi bilang, mana buktikan saya terima. Ya bukan lu yang terima, ada orangnya yang terima lah. Bukan juga dulu bisnis begitu, emang pejabatnya kita kasih. Orang yang ditunjuk pejabat itu yang bagian terima duit. Pejabat yang korup begitu. Nah dana judul ratusan triliun itu kan digerebek. Kelihatan bececeran duit sampai terbuka di lantai itu kan si Budiari mainnya. Dan nggak ngerti saya apa pertimbangannya, saya belum ketemu nalarnya kok dia masih dipakai nggak segera dikerangkeng.
Ramai deh medsos lagi. Jokowi keluarkan 3,9 triliun atau apalah angkanya nggak jelas untuk menjinakkan KPK. Nggak heran saya. Karena kalau KPK sudah bisa dikendalikan, udah dia bikin apa-apa suka-suka dia. Yang ramai lagi Aguan. Wah, Aguan kok tiba-tiba jadi berani ngomong kiri, berani ngomong kanan, bongkar kiri. Kenapa? Kan di medsos jelas dia kongkoan sama Jokowi, hahe berdua ngobrol. Mana mungkin seorang Aguan bisa ketemu Jokowi ngobrol intim sebagai presiden. Saya orang bisnis, saya tahu bagaimana cara itu, nggak dalam kerjaan sehari. Sampai Aguan bisa nempel itu, wah udah jelas itu. Lewat jalur-jalurnya yang disiapkan Jokowi dan dipenuhi persyaratannya. Istilahnya apa? Waduh, itu setorannya udah dipenuhi sehingga dia jadi akrab. Dengan kata barangkali dan bukannya tidak mungkin Jokowi pun diberi saham oleh Aguan. Makanya berani Aguan. Jadi kalau dia mau ditangkap bilang gue buka Jokowi. Nah, tinggal Republik menghitung kalau sampai dibuka bagaimana rupiah segala macam. Silakanlah. Jadi kira-kira seperti itu. Yang paling jelas terlihat di kasus PIK 2. Saya yakin Jokowi punya saham di sana dari Aguan. Kalau nggak ngapain Aguan ngomong soal PIK 2 sama Jokowi akrab. Kami dari Uwat waktu datang ke tempat Aguan bermain dengan PIK 2-nya itu di Banten. Gusur-gusur kita lihat truk masuk itu banyak nguruk bongkar. Kok berani benar dan pejabat tidak yang berkutik. Teman sananya kok pejabat? Lah semua pejabat udah dijinakan. Kalau nggak dikasih duit diancam. Dari semua pejabat. Entah dari lurah dan sebagainya. Nggak tahu sampai tingkat gubernur atau enggak. Mungkin nggak perlu sampai tingkat gubernur. Tapi sampai tingkat bupati mestinya iya. Polisi paling nggak sampai tingkat dia selevel yang bupati sana. Mungkin Polres atau apa nggak tahu. Nggak tahu kalau apa tingkat gubernur. Mudah-mudahan enggak lah. Tapi ya udah wajar lah. Wajar kenapa? Ya Aguan orang bisnis ya mas segala macam apa dilakukan yang penting gue untung. Dia bisa bayar Jokowi, dia bisa kendalikan Jokowi hebat. Jokowi merasa dia ngendalikan Aguan enggak. Aguan ngandelin lo dengan lo dibayar, lo ngikutin, dukung dan bantu dia untuk melakukan proyek dia. Jadi kalau saya bilang Jokowi positifnya di mana mungkin ada tapi udah tenggelam gak kelihatan. Nah ini nurun ke anaknya. Gibran sekolahnya nggak takjol, orang Medan bilang tak jelas. Gibran sekolahnya apa? SMP aja kali ya lulusannya. Jasanya nanti jasa palsu lagi. Dan Gibran itu kan salah satu wujud dari KKN Jokowi di samping Bobi Nasution yang di Sumatera Utara itu. Jadi wah Jokowi itu KKN-nya kencang segala macam, korupsinya kencang, PKI-nya kencang dan PKI kan memang bicara keluarga KKN. Lihat di negara komunis yang lain. Kalau enggak bapaknya komandan, dia mundur, anaknya yang mengenai sama Jokowi bikin begitu juga. Tapi Jokowi sekaligus untuk cari duit. Sekarang rame lagi di medsos. Ibu Iriana bermain di nikel. Ada kapal-kapal pengangkut nikel namanya Iriana. Ini, waduh, saya tadi ya sempat nikel ke Iriana, diem aja gitu ya. Irma, ya Iriana lah. Ternyata ya nggak sedih itu lah. Nah yang menarik untuk masukan aja. Untuk ternak-ternak Jokowi. Anda nggak suka ketemu saya kita diskusi. Anda atau ternak-ternak Jokowi, yaitu orang-orang yang mendukung Jokowi all out cuma dua. Pertama, karena dia terima duit. Kedua, karena mereka merupakan kumpulan orang-orang yang menjadikan kejujuran bukan sebagai sesuatu yang penting. Kenapa? Jokowi itu nggak jujur. Anda mendukung orang yang tidak jujur, tukang bohong, nipu macam-macam, karena buat Anda jujur itu nggak penting. Kita punya kok daftar Jokowi bohong. Bah, ada lah udah omongannya sebagai presiden itu luar biasa dan dia tidak pernah merasa salah. Yang paling jelas tuh kan ngomong mobil SMK, wah di TV, wah dengan gaya. Kalau mesin sekarang 3 tahun lagi, bullshitnya besar, nggak ada ucapan minta maaf atau apa, itu nggak ada. Jadi buat orang Jokowi itu, bohong itu sudah karakter, sudah bagian jadi mindset dia.
sudah menjadi bagian dari ciri-cirinya dia. Jadi buat dia kalau berbohong tuh biasa-biasa saja. Nah ternaknya pun sama aja lah. Jadi mau ngomong apa lagi? Kembali saya akan buat Jokowi dan ternak-ternaknya kejujuran itu nggak penting. Kira-kira demikian. Nah saya kirim pesan aja kepada Ibu Irma Suryani Caniago dan Ngabalin. Daripada Anda kencang-kencang ngomong, mari kita ketemu. Iwat menunggu Anda. Kita bahas. Anda ngomong itu. Sama Pak Ngabalin, Anda jangan ngurusin, jangan pakai sorban Anda lah untuk ngomong aja. Iwat tunggu. Kita ngomong di publik boleh, diskusi tertutup boleh. Saya akan cuci Anda nanti. Biar Anda tahu, Anda tuh orang seperti apa sebetulnya. Kita punya konsep kok. Nggak salah ngarang saya ngomong. Mau berdebat boleh. Mau terbuka di publik, lebih bagus. Jadi saya tunggu Irma Suryani Caniago. Ya, saya nggak lihat Nasdem Anda. Saya dulu hampir masuk Nasdem. Karena saya ajakin teman dekat saya ketemu Pak Surya Paloh. Tapi kemudian saya kata mohon maaf. Waktu Nasdem kalau ada yang belum ada orang-orang kayak Anda yang berbunyi begini. Saya mengatakan saya kembali kepada prinsip saya tidak akan masuk partai apapun. Walaupun Nasdem saya hargai waktu itu. Ternyata ya 2 kali benar. Karena Nasdem pun ada orang-orang seperti Anda yang ngomongnya. Nah isunya ramai. Saya sih belum percaya bahwa Irma Suryani Caniago adalah juga PKI. Saya belum komentar. Saya nggak tahu. Karena silakan ketemu saya. Ya, jangan ngomong di medsos. Jangan cuma ribut sana. Ketemu Uiwot jaket kuning nunggu Anda. Terakhir barangkali untuk saudara Bro Cari Chandra, korban PIK 2, tanahnya dirampas dengan dukungan Jokowi. Uiwot mendukung Anda, kabari kapan kami diperlukan, kami akan hadir. Kita ngomong pendek aja, tapi itu yang kami ingin sampaikan. Dari Iwot, jaket kuning masih tetap kampus perjuangan, bukan kampus merdekanya Nadim. Nadim tuh ngarang-ngarang, otaknya didengkul, nggak pernah kuliah di UI, bilang kampus merdeka. Apa merdeka? Saya mau ketemu Nadim, gue tahu sekarang kami di medsos. Anda Nadim sama LBP katanya terlibat korup. Silakanlah. Tapi Anda jangan tenang-tenang aja. Kalau dianggap nggak apa-apa, tunggu waktunya. Itu dicatat. Begitu situasi sudah berubah kencang dan mungkin Anda di kerangkeng. Kita akan lihat. Kita sedang berdoa dan berusaha, nggak cuma doa. Jadi itu yang kami sampaikan hari ini dari Uiwot. Tidak panjang-panjang, lumayan, tolong dicerna. Kembali kami ingatkan, Ibu Irma Suryani Caniago dan Ngabalin, kita ketemu sama Iwot. Mau berdebat boleh, terbuka di publik silakan, tertutup juga boleh. Kami tunjukkan Anda ngaco. Itu aja yang kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Veritas, probitas, justisia. Jaket kuning berbicara. One Kawan TV 1